Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Hermawan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang siklus pengeluaran utang usaha. Utang usaha termasuk sebagai utang lancar, meliputi kewajiban yang akan dilunasi dalam periode jangka pendek, 1 tahun atau kurang dari tanggal neraca atau dalam siklus normal perusahaan, dengan cara mengurangi aktiva yang dikelompokkan dalam aktiva lancar atau dengan cara menimbulkan utang lancar lainnya. Dan tujuan pengujian substantif terhadap utang usaha: 1. Memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan utang usaha. Yang kedua, membuktikan keberadaan utang usaha dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan utang usaha yang dicantumkan di neraca. Yang ketiga, membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat dalam catatan akuntansi dan kelengkapan saldo utang usaha yang disajikan di neraca. 4. Membuktikan kewajiban klien yang dicantumkan di neraca. 5. Membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan utang usaha di neraca. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ani. Perkenalkan, nama saya Animan Santriani Areva dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tentang siklus pengeluaran utang usaha. Di sini saya sendiri akan mempresentasikan tentang tujuan audit terhadap siklus pemeriksaan akun. Sebelum kita mempelajari tentang tujuan-tujuan audit, di sini kita akan bahas pertama pengertian audit itu sendiri. Jadi, di sini audit adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti tentang informasi yang dapat diukir mengenai suatu entitas ekonomi dan dapat menentukan dan melaporkan informasi-informasi yang terdapat dalam sebuah perusahaan. Ada sebuah pertanyaan mengatakan, mengapa audit itu sangat dibutuhkan dalam sebuah perusahaan? Jawabannya karena laporan keuangan ini sangat membutuhkan audit untuk mengetahui bagaimana kondisi dalam perusahaannya itu sendiri. Jadi laporan keuangan yang diauditkan itu sendiri akan memberikan informasi mengenai kewajaran penyajian dalam laporan keuangan, apakah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku atau tidak. Jadi, atau dengan kata lain, audit itu merupakan bentuk akuntabilitas perusahaan kepada para pemangku kepentingan. Dan audit ini dilakukan oleh akuntansi publik sebagai pihak yang independen. Nah, kita akan membahas apa saja tujuan-tujuan audit terhadap siklus pemeriksaan akun dalam laporan keuangan. Tujuannya atau kegunaannya itu sendiri yaitu untuk menilai kewajaran atau kelayakan penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh sebuah perusahaan. Dalam sebuah pemeriksaan akun, audit harus sesuai dengan 4 hal wajar. Yang pertama yaitu wajar tanpa pengecualian. Artinya, laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang kedua yaitu wajar dengan pengecualian. Di sini artinya laporan keuangan dapat diandalkan tetapi masih terdapat beberapa masalah yang dikecualikan agar tidak salah dalam pengambilan sebuah keputusan dalam sebuah perusahaan. Yang ketiga, tidak wajar, yaitu laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan standar akuntansi atau ada kesalahan material dalam laporan keuangan tersebut. Dan yang terakhir yaitu keempat, tidak memberikan pendapat. Laporan keuangan ini memiliki kesalahan material dan manajemen membatasi lingkup-lingkup pemeriksaan sehingga auditor tidak menemukan sama sekali bukti-bukti yang cukup. Adapun tahapan-tahapan penting yang harus diperhatikan dalam sebuah audit dalam laporan keuangan itu sendiri. Yang pertama, penerimaan perikatan audit, yaitu
Perikatan merupakan suatu kesepakatan kedua belah pihak. Maksudnya di sini adalah pihak yang dimaksud merupakan pihak auditor dan pihak perusahaan yang biasanya diwakili oleh manajemen. Sebelum melaksanakan audit, maka harus ada sebuah kesepakatan yang harus dibuat dan disepakati oleh bersama. Manajemen atau klien menyerahkan audit laporan keuangan kepada auditor dan auditor sendirilah yang menanggapi audit laporan-laporan keuangan apakah sesuai dengan potensinya sendiri. Yang kedua yaitu adanya perencanaan proses audit. Artinya, seorang auditor harus melakukan beberapa kegiatan seperti memahami bisnis, industri dan industri klien, melakukan prosedur analitik dan menetapkan risiko audit dan bawaan serta mengembangkan rencana-rencana audit dan program audit untuk kedepannya dan masih banyak lagi. Yang ketiga yaitu adanya pelaksanaan pengujian audit. Artinya, setelah membuat perencanaan audit, maka saatnya kita melakukan pengujian audit. Yaitu pada tahapan ini, auditor akan melakukan pengujian analitik, pengujian pengendalian, dan adanya pengujian substantif dalam laporan-laporan keuangan. Serta yang keempat yaitu adanya laporan audit. Laporan audit inilah hasil dari pekerjaan audit yang telah dikerjakan. Laporan audit tidak boleh dibuat sembarangan. Seorang auditor harus bertanggung jawab penuh dan besar dalam membuat laporan audit dengan hati-hati. Karena jika tidak, maka nama kantor akuntan publik biasanya akan tercemar dan akan ada hukuman dari pihak-pihak yang berwajib. Baik, sekian dari saya penjelasan tentang tujuan-tujuan audit. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya Anjar. Terima kasih. Saya Anjar Indrianti dari kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan pembahasannya yaitu dengan menjelaskan prosedur pengeluaran kas. Yang pertama yaitu bagian utang usaha. Proses pengeluaran kas dimulai dalam bagian utang usaha. Staf administrasi bagian utang usaha meninjau file voucher utang terbuka atau utang usaha untuk melihat berbagai dokumen yang jatuh tempo dan mengirim voucher serta dokumen pendukungnya ke bagian pengeluaran kas. Lalu bagian pengeluaran kas, staf administrasi bagian pengeluaran kas menerima paket voucher dan meninjau berbagai dokumen untuk melihat kelengkapan dan akurasi administratifnya. Bagian buku besar, staf administrasi bagian buku besar menerima voucher jurnal pengeluaran kas dan ikhtisar akun dari bagian utang usaha. Angka dalam voucher menunjukkan pengurangan total dalam kewajiban perusahaan dan akun kas sebagai akibat dari pembayaran ke pemasok. Staf administrasi bagian buku besar mencatat ke akun pengendalian utang usaha dan akun kas dalam buku besar serta merekonsiliasi akun pengendalian utang usaha dengan ikhtisar buku pembantu utang usaha. Pekerjaan ini mengakhiri prosedur pengeluaran kas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Maulana dari kelompok 2 akan melanjutkan pembahasan tentang siklus pengeluaran. Nah, di sini saya akan membahas sedikit atau mempresentasikan sedikit tentang salah saji potensial dan pengendaliannya dari siklus pengeluaran. Seperti yang sudah kita tahu bahwa siklus pengeluaran itu cenderung memiliki tingkat kecurangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan siklus pendapatan dan siklus-siklus lainnya. Di sini siklus pengeluaran cenderung mendapat potensi karyawan untuk melakukan kecurangan yang lebih tinggi. Nah, terutama dalam hal risiko intern. Nah, di situ banyak sekali terdapat kecurangan-kecurangan dari karyawan dalam siklus pengeluaran, itu pada risiko intern. Nah, sedangkan
eh, pengeluaran kas yang tidak diotorisasi faktor-faktor yang dapat menimbulkan salah saji dalam asersi siklus pengeluaran ini mencakup banyak sekali hal. Nah, contohnya sebagai berikut. Volume transaksi dalam siklus ini biasanya tinggi. Nah, kita tahu bahwa di dalam transaksi pengeluaran itu volumenya lebih tinggi karena banyak sekali transaksi-transaksi yang masuk pada siklus pengeluaran tersebut. Nah, dan itu dapat menimbulkan potensi kecurangan yang lebih tinggi karena banyaknya transaksi-transaksi yang masuk, begitu. Untuk pengendaliannya di sini kita harus pembelian dan pengeluaran kas biasanya dilakukan tanpa otorisasi. Nah, di sini banyak sekali terjadi salah satu potensi yang begitu. Biasanya pembelian dan pengeluaran kas yang banyak transaksi itu tidak ada otorisasi, itu tanpa otorisasi. Nah, dan itu dapat menimbulkan salah saji. Nah, yang dapat merugikan perusahaan. Yang berikutnya adalah pembelian aktiva dapat diselewengkan. Yang selanjutnya lagi, pembayaran atas faktur penjualan mungkin dilakukan 2 kali. Nah, bisa saja pembayaran atas faktur penjualan dilakukan 2 kali. Nah, ini contoh salah satu kecurangan yang dilakukan oleh pegawai. Dan bagaimana cara kita mengendalikannya atau pengendaliannya bagaimana? Nah, di sini auditor harus lebih memperketat dalam hal pencatatan faktur. Dalam hal pencatatan faktur penjualan. Berikutnya, masalah akuntansi yang tidak tepat mungkin terjadi berkaitan dengan hal-hal seperti apakah biaya harus dibebankan atau dikapitalisasi? Nah, itu adalah sebuah pertanyaan. Di sini terdapat juga adalah risiko prosedur analitis. Pengujian analitis merupakan hal yang efektif dalam mengidentifikasi akun-akun siklus pengeluaran yang mengandung salah saji. Risiko prosedur analitis merupakan unsur siklus deteksi bahwa prosedur analitis tersebut akan gagal mendeteksi kekeliruan yang bersifat material. Nah, prosedur analitis yang hanya berfokus pada pembelian dan hutang usaha akan memberikan informasi yang sangat penting yang dapat diandalkan apabila perusahaan tersebut sedang berkembang. Nah, maka merupakan hal yang biasanya untuk memperkirakan pembelian, persediaan dan hutang tumbuh pada tingkat yang konsisten. Berikutnya, pengendalian internal. Nah, ini untuk pengendaliannya. Dan di sini ada pengendalian internal ya. Di sini ada faktor lingkungan pengendalian seperti integritas dan nilai etis dan integritas dan nilai etis. Nah, faktor lingkungan ini menjadi sangat penting dalam siklus pengeluaran. Agen pembelian ingin termasuk menawarkan pembayaran kembali, melakukan transaksi bisnis yang lebih besar dengan pemasok tersebut. Pemahaman tentang bagaimana manajemen bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya perusahaan merupakan hal yang berguna untuk
menentukan laporan yang digunakan manajemen untuk mengevaluasi kinerja review perusahaan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada teman-teman saya dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya dalam pembahasan kali ini yaitu siklus ini mencakup kegiatan pengeluaran kas, di mana siklus pengeluaran ini diperlukan untuk setiap perusahaan karena mempunyai tujuan sebagai berikut, yaitu menjamin barang dan jasa yang dipesan sesuai dengan yang dibutuhkan, menerima barang dalam kondisi baik, mengamankan barang hingga dibutuhkan, menentukan faktur yang berkaitan barang dan jasa dengan benar, mencatat dan mengklasifikasikan pengeluaran dengan tepat, mengirimkan uang ke pemasok yang tepat, menjamin semua pengeluaran kas berkaitan dengan pengeluaran yang telah diizinkan, dan mencatat dan mengklasifikasikan pengeluaran kas dengan tepat dan akurat. Demikian presentasi ini kami buat dengan posisi jarak jauh. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.